Pada pertemuan ketiga mata kuliah kalkulus diferensial, kita akan membahas tentang limit fungsi. Nah, terlebih dahulu, perhatikan fungsi yang ditentukan oleh rumus f(x) sama dengan 2x kuadrat min 3x min 2 per x min 2. Apakah yang terjadi jika x-nya kita substitusi sama dengan 2? Di sini kita coba hitung ketika x-nya kita ganti dengan 2, maka menjadi bentuk 0 per 0 atau bentuk tak tentu. Lalu, apakah ada suatu bilangan yang akan didekati oleh nilai f(x) jika nilai x tersebut mendekati 2 tetapi tidak sama dengan 2? Nah, oleh sebab itu, kita coba ambil pendekatan 2, yaitu bilangan-bilangan yang mendekati 2 dari sebelah kiri ataupun yang mendekati 2 dari sebelah kanan. Di sini x-nya kita bisa pilih angka 0, 1, 1,5, 1,9 dan seterusnya sampai dia mendekati 2. Lalu ada juga angka-angka setelah 2, yaitu bisa kita dekati dari 2,00001, 2,001, 2,1, dan seterusnya. Apakah yang terjadi ketika kita memasukkan nilai-nilai X yang tadi? Maka setelah kita substitusi, kita bisa mendapatkan nilai f(x). Ketika x-nya 0, f(x)-nya 1. Ketika x-nya 1, f(x)-nya 3. Dan seterusnya, semakin x-nya itu mendekati 2, maka nilai f(x)-nya 4,998 atau semakin mendekati 5. Begitupun ketika x-nya kita substitusi dari sebelah kanan 2, mendekati 2, yaitu 2,00001, maka hasil f(x)-nya adalah 5,0002. Tetap sama mendekati 5. Oleh sebab itu, nilai X mendekati 2, ketika kita substitusi ke f(x), nilainya ada. Dan nilainya itu mendekati 5. Dari sini, kita bisa menyimpulkan bahwa f(x) sama dengan 2x kuadrat min 3x min 2 per x min 2. Ketika disubstitusi dengan x yang mendekati 2, maka hasilnya adalah mendekati 5. Berikutnya, misalkan f suatu fungsi yang terdefinisi pada suatu selang I yang memuat C. Dalam hal ini C-nya C fungsi f boleh tidak terdefinisi. Seperti angka 2 tadi ketika disubstitusi maka fungsi f-nya tidak terdefinisi. Lalu limit f(x) untuk x mendekati C adalah L. Maka bisa kita tuliskan limit x menuju 0 f(x) sama dengan L. Jika untuk sembarang epsilon lebih dari 0. Maka terdapat bilangan delta lebih dari 0. Sedemikian hingga mutlak f(x) dikurangi L kurang dari epsilon. Apabila 0 kurang dari mutlak x min C kurang dari delta. Atau dengan kata lain, bisa juga kita sebutkan jika x memenuhi interval ini, maka nilai dari mutlak f(x) dikurangi L akan selalu kurang dari epsilon. Hal tersebut bisa kita lihat dari grafik berikut ini. Pada grafik berikut ini terdapat sebuah kurva dari fungsi y sama dengan f(x). Dengan sebuah nilai L, f(x) sama dengan L, posisi titiknya ada di sini. Ketika tadi kita dekati dari nilai x yang kurang dari 2, misalkan, maka daerahnya atau hasil f(x)-nya akan mendekati L dari sini. Dari sini ya. Sebaliknya, ketika kita dekati dari angka X yang lebih dari 2, maka dia akan mendekati dari atas. Hingga keduanya sama-sama mendekati nilai L di sini. Oleh sebab itu, daerah X min C itu akan terletak di antara 0 sampai delta. Begitupun mutlak dari atau jarak dari f(x) dikurangi L itu akan selalu kurang dari epsilon.